Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Suaranya masih hanya depan saja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat TK yang terkasih, kita mau menundukkan hati kita. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari bersama kita mau katakan, inilah kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu karya
hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hanya ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau tinggikan Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah, karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidup kami Tuhan, saat ini juga kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan baik. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya aku ingin menyembah. Katakan dari dalam hatimu, inilah persembahan kami. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Inilah persembahanku. Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saya menyerahkan Bapak Yohanes untuk pimpin di dalam doa. Kami datang dengan kesungguhan hati kami Bapa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyapa setiap kami. Bahkan Engkau merangkul setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, tidak terasa 10 tahun kami lampaui. Kami tahu Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melihat penyertaan-Mu
Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin membawa yang terbaik dari hidup kami untuk meninggikan, memuliakan, dan kami persembahkan kepadamu. Itu sebabnya kami perserahkan Tuhan beribadah kami, awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan Engkau memberikan jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati mendengar firman-Mu, dan kami pulang membawa berkat-Mu, dan kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap yang siap memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa. Tahu kenapa? Kenapa? Karena ada ulang tahun Eka yang keberapa Bapak Ibu? 10. Kasih selamat dong kepada semua jemaat Eka. Happy birthday yang ke-10. Biarlah hari ini adalah hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Tepuk tangannya mana? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam apa? Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua angkat tangannya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, mari kita bersukacita karena Allah itu sudah baik. Ya, tidak terasa 10 tahun jemaat Eka
disertai Tuhan dengan luar biasa. Kita mau mengucap syukur, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tepuk tangannya di atas kepala kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan yang lebih keras lagi. Bersama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan, biarlah firman ini yang boleh meneduhkan hati kita, yang boleh menenteramkan hati kita, dan boleh memperlengkapi setiap kita di dalam kita mengikut Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan setiap hidup kami. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin
lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Bapak Ibu, mari kita berdiri sekali lagi. Kita mau dengan segenap hidup kita mau menyerahkan di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita. Sekali lagi jemaat menyatakan, Tuhan, aku mau melekat selalu di hati-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan itulah yang menjadikan dasar dalam hidup kami. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau selalu terhubung dengan-Mu, Tuhan. Aku tidak mau Tuhan sedetik pun lepas dari tangan-Mu, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar selalu
kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini. Dia tidak jauh. Dia ada bersama dengan kita. Buka hati Bapak Ibu Saudara, pikiranmu lebar-lebar, luas-luas. Izinkan Roh Kudus membajak hatimu, melembutkan rohmu. Ya Allah, mari kita menyanyikan refnya ini dengan tangan kita ke atas. Ku terhubung denganmu. Nikmati pujian ini dan beri persembahan pujian ini yang terbaik. Lekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Lebih pelan lagi musiknya, resapi pujian. Ku terhubung. Rasakan saudaraku, kau terhubung dengan surga saat ini. Selalu Dia ingin menjamah, amin, hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tanpa musik. Ku terhubung denganmu. Tidak ada yang lebih indah daripada terhubung dengan surga. Amin. Amin. Allah Roh Kudus, ini waktumu, acaramu Tuhan. Amin. Hidupku yang berdaulat atasku. Bapa di surga, kami bersyukur karena kehadiran-Mu lebih penting daripada gedung ini, lebih penting daripada fasilitas gereja. Hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan dan kami tunggu-tunggu. Itu sebabnya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami lewat firman-Mu, lewat pujian, penyembahan, lewat atmosfer, suasana surgawi-Mu turun ke tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas urapan-Mu, atas hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar. Kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Puji Tuhan saya bisa. Terima kasih untuk undangannya untuk bisa sharing firman Tuhan hari ini. 2 tahun yang lalu saya kesini ya. Rasa-rasanya baru kemarin nih. Karena saya merasa seperti keluarga sendiri. Nah, selamat juga HUT GBT-EK Eklesia yang ke-10. Saya tahu gereja ini perjalanannya rumit ya. Dan sulit, penuh dengan tekanan, beban, pergumulan, naik turun lembah, naik turun gunung. Dan juga tidak sedikit air mata yang ditumpahkan, mungkin juga berpuasa, sehingga gereja ini sampai 10 tahun sampai hari ini ya. Nah Tuhan menciptakan gerejanya bukan untuk mandek, atau bahkan mundur, tetapi maju dan berkembang. Gereja ini harus maju, mau tidak mau, bisa tidak mau, bisa harus maju dan berkembang. Tidak peduli betapa banyaknya masalah, tidak peduli banyaknya tekanan-tekanan. Gereja Tuhan apapun yang terjadi, bahkan mungkin aniaya, gosip, pengkhianatan, dan kebencian, ketidaksukaan, Tuhan tidak memilih gereja memang untuk berjalan dalam jalan yang enak, tetapi jalan yang sulit, ya jalan salib. Tapi saudara harus tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang telah Tuhan tumbuhkan dan establish sendiri di tempat ini untuk berkembang hari-hari esok. Tidak hanya seperti ini ya. Tidak hanya jumlahnya mungkin 80, 70, tapi 100, 200. Saudara berani nanti bulan Desember menjadi 100 orang? Amin. Harus berani. Kadang-kadang memang Tuhan memberikan visi kepada kita ke depan. Ini sesuatu yang sulit dijangkau.
Kalau bisa dijangkau itu berarti bukan visi yang dari Tuhan, visinya sendiri. Kami ulang tahun gereja nanti bulan September, yang ke-25. Jauh lebih tua dari gereja yang di sini ya. Kami melalui masa-masa yang sulit, mau dibakar 2 kali, saya diadili Laskar Jihad juga 2 kali. Ya, pokoknya gereja ini harus tutup, nggak bisa. Di sini dulu nggak ada tempat gereja, kok sekarang jadi ada gereja. Kami yang pertama diadili dengan kurang lebih 100 orang, ya, yang wajahnya itu penuh dengan kebencian, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, dan rasa-rasanya saya juga takut. Ya, dasarnya saya juga penakut sebenarnya. Tapi akhirnya cukup lolos yang pertama, terus yang kedua di Depak itu kurang lebih mereka sekitar ya 35, termasuk orang-orang yang pakai pakaian putih, berjenggot, kakinya, celananya cingkrang. Mereka ngomong hampir 4 jam saya harus argumentasi dengan mereka. Pak Bambang, ini nggak ada gereja, tahu-tahu nggak ada gereja, ini bagaimana? Mana izinnya? Loh Pak, saya sudah izin dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan tetangga kanan kiri. Tapi itu tidak memenuhi prosedur, Bang, harus ditutup sekarang, mohon maaf, ini sudah terjadi keresahan di desa ini. Dalam hati saya, yang buat resah ya sebetulnya Bapak sendiri. Tapi terus ngomong-ngomong terus panjang, ngancam sana, ngancam sini, menekan saya dan seterusnya. Yang kedua, Bapak harus ditutup, ini sudah lama Pak kita diskusi. Oke Pak, akan saya tutup. Tetapi kalau Bapak memberikan saya tanah dan izin sekali, saya tutup. Oh enggak bisa, itu urusan saya sendiri. Terus kita argumentasi bahwa perizinan saya ini tidak cocok dan saya ini anaknya Amerika. Dan saya ini kristenisasi, mau macam-macam Bapak Ibu, hampir 4 jam. Mereka ngomong, Pak Bambang ini sudah hampir 4 jam, kita diskusi seperti ini muter-muter, tidak karu-karuan. Tolong, supaya ini damai, tidak ada apa-apa, segera ditutup. Nah, saya ini sebetulnya penakut, saya ngomong sama mereka, Pak, Bapak ini tutup 3 kali, saya tidak akan saya tutup. Saya keras, lantang, setengah marah. Akhirnya mereka ngomong, terserah, jumlahnya polisi tidak seberapa dibanding dengan massa. Kalau terjadi apa-apa, pembunuhan, kekacauan, urusan Bapak sendiri, terserah. Akhirnya bubar sampai hari ini. Dan gereja Tuhan tetap bertumbuh dan berkembang. Sebetulnya Tuhan pernah mengatakan ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini sebenarnya tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada kesulitan yang begitu ruwet yang tidak bisa dihindari. Ya. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat atau sakit yang terlalu parah yang tidak ada jawabannya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus semua masalah bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Di dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, tidak ada jalan yang buntu. Baik ekonomi saudara yang stagnan, mungkin engkau berhutang sana sini, mungkin belum punya rumah sampai sekarang, ya. Ada yang gonta-ganti sewa menyewa rumah sampai 10 kali, 15 kali, pengalaman teman saya itu saudaraku. Tapi betapapun sulitnya, betapapun tidak mungkinnya, Tuhan selalu mempunyai jalan keluar. In God there is no such thing like deadlocked. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya. Oke, jadi tema hari ini yang diberikan oleh Ibu Kris ke saya adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Temanya ayat ini ada di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kita lihat Kolose 3 ayat 23. Oke, sudah ada di situ. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hidup kita ini tidak lama. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 dikatakan masa hidup kita ini 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun. Yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan karena berlalunya buru-buru dan kita melayang lenyap. Menurut PBB, memang tengah-tengahnya, yaitu 74, rata-rata. Ada yang lebih tua meninggalnya, ada yang lebih muda. Tapi di Alkitab, Mazmur pasal yang ke-10, 90 ayat 10, masa hidup kita 70 tahun dan jika kita kuat,
80 tahun, katakan aja 70 tahun. 70 tahun itu dibanding dengan kekekalan. Setelah kita meninggal, itu kita tidak hidup 1 juta, 1 miliar, tapi selama-lamanya dengan waktu yang tidak terbatas, hanya ditentukan waktu hidup 75 tahun ini. Itu sebabnya setiap detik, setiap menit, itu sangat berharga bagi kita. Orang kalau tidak tahu tujuan Bapa Surgawi, maka menggunakan hidup ini semaunya. Ciuman dengan semua orang, memberikan tubuhnya kepada hidung belang, bergaul dengan teman-teman yang tidak punya tujuan sama sekali. Akhirnya arahnya ke sana. Saudara, kalau 70 tahun saya buat hari ya, itu sekitar 26.000 hari. Jadi kalau sekarang saudara umurnya 35, itu separuhnya 26.000 itu berapa? Ya saudara yang 35 tahun, berarti umurnya tinggal 13.000 tahun. Hari. Kalau yang saudara yang 50, kan kurang 20 tahun. 20 kali sekitar 6.000, ya sekitar 7.000 hari. Kalau saudara umurnya 50, kalau saudara umurnya 60, kurang 10 tahun. 10 kali 365, hanya kurang 3.650 hari. Pendek bukan, saudaraku? Dan begitu pendeknya, maka kita suatu saat ketika jantung saudara berhenti, masing-masing kita ini loh, saudaraku, harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan nggak akan tanya, saya pastikan nggak tanya rumahmu berapa, mobilmu itu merek apa, HP-mu itu brandnya apa, iPhone atau Samsung, sepatumu itu apa, dan kamu punya rumah berapa. Tuhan tidak akan ngomong soal itu. Dia akan berbicara tentang tanggung jawab keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, anugerah, kemampuan, karunia-karunia, kepinteran, pengetahuan, keahlian, dan terutama keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawabnya itu apa? Bagaimana, saudaraku? Jadi tidak ada sesuatu pun yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang tanpa pertanggungan jawab. Saudara menghabiskan uang untuk apa? Bagaimana perlakuan kepada istrimu? Bagaimana istri menghormati suami? Bagaimana engkau membentuk keluarga? Bagaimana laptopmu kok buka itu kamu akan melihat apa saja di situ? HP-mu yang kamu buka, kamu scroll kemana saja? Saudaraku, semuanya dipantau dan dilihat oleh Tuhan. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Jadi tidak ada sesuatu yang tanpa pertanggungan jawab sama sekali. Nah, karena kita ini lahir baru dan percaya kepada Tuhan, Tuhan memilih kita untuk sebuah tujuan. Jadi kalau tragedi di dalam hidup manusia itu sebetulnya bukan perang, saudaraku, bukan juga penyakit kanker. Tragedi yang terutama adalah hidup tanpa tujuan. Jadi saudara ke kanan, ikut ke kanan, arusnya ke kiri, saudara ikut ke kiri, seperti lagu Mau Mere itu ya. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis sekarang kanan nona manis putarlah ke kanan, dan seterusnya. Kalau orang ke kiri, semuanya ke kanan, saudaraku. Kalau mereka hidup berantakan, korupsi, kita ya seperti itu. Omongan mereka cabul, omongan mereka kotor, mereka seperti itu. Tuhan tidak menciptakan kita, membentuk kita lahir baru untuk kita menjadi mengikuti arus, tetapi menjadi alatnya Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah itu sebabnya kalau orang tidak tahu tujuan, hidup sembarangan saja, gelinding wae dengan dunia, maka kita akan binasa bersama-sama dengan orang dunia. Saudara yang tidak gelinding bersama dengan Tuhan, engkau akan menemui jalan buntu. Engkau akan meskipun punya uang, punya jabatan, rumah bagus, bahkan perusahaan beranak terus-menerus, akhir hidup saudara mungkin sukses. Sukses itu beda dengan memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Sangat berbeda. Banyak orang yang diukur sukses dengan keuangan, dengan perusahaan yang besar, tapi kemudian dia mati
dengan mengerikan, mengenaskan. Ada yang bunuh diri, ada yang masuk di rumah rehab. Mereka yang putus asa. Orang seperti Bertelio Vargas, seorang presiden Brasil, yang menembakkan jantungnya dengan pesonya sendiri, jedas, langsung meninggal di tempat. Dia mempunyai kekuasaan, dia bisa memerintah orang, dia punya otoritas di seluruh negara Brasil itu, saudaraku. Tetapi kenapa dia meninggal dengan menembakkan dirinya? Saya ingat juga orangnya Adolf Markel, seseorang milioner dari Jerman, saudaraku, yang kemudian dia menabrakkan tubuhnya ke kereta api, saudaraku. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Kenapa dia bisa begitu? Dia bisa makan semua makanan yang enak, dia bisa pergi pesiar ke negeri, ke tempat-tempat turis, di mana-mana saja dia berada, dia inginkan, saudaraku. Tetapi dia kondisinya seperti itu. Karena dia tidak tahu tujuan hidup ini adalah baginya harta. Tujuan hidup ini adalah tahta, kekuasaan, saudaraku. Sehingga akhirnya dia menemukan yang namanya jalan buntu. Nah, Tuhan tidak inginkan kita seperti mereka. Hidup ini bukan menjaring angin. Kata dalam buku Pengkhotbah pasal pertama ayat 2 di situ dikatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Ayat yang ke-12. Pengkhotbah 1 ayat ke-12. Aku melihat apa yang dilakukan manusia di bawah matahari. Sesungguhnya, tetapi ketahuilah bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, saudaraku. Tuhan tidak ingin menciptakan saudara hidup sekarang di dalam Tuhan, itu menjaring angin. Karena kalau orang hidupnya dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat dan sebagainya, saudaraku, itu menjaring angin. Sebab akhirnya orang itu akan tersesat dan terhilang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak diciptakan Tuhan untuk menjaring angin. Tetapi untuk kita memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, gereja ini memerlukan tangan-tangan yang cekatan, pikiran yang cerdas, langkah-langkah yang pasti untuk membawa gereja ini berkembang dan bertumbuh. Karena Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan di sini ini semuanya berfungsi, tidak ada yang tidak. Tubuh saya ini, saudaraku, kalau dikatakan tubuh sehat, kalau semuanya berfungsi, baik jantung, paru-paru, jari-jari, kulit, kepala, mata, panca indera, dan seterusnya. Ini harus berfungsi dengan baik. Maka saya bisa jalan, saya berpikir, saya bisa berpergian, merancang sesuatu, tapi kalau ada salah satu yang kurang bagus ya harus diperbaiki. Kapan hari itu asam urat saya 9,5. Sehingga ini diukil-ukil gini ini masih agak sedikit ya. Tapi kemarin saya, Pak Bambang nggak boleh makan pecel, tempe, tahu. Pokoknya yang ngacang-ngacangan nggak boleh. Wah, saya langsung nggak makan, saudara. Tapi kemudian 10 hari kemudian, kapan hari itu dicek menjadi 4,3. Wah, puji Tuhan. Tapi ini masih ceklek. Jadi untuk gereja ini bisa menjadi sehat, Bapak, Ibu, Saudara semuanya harus berfungsi. Nggak boleh ada yang nganggur. Nah, saudara yang nganggur akan digunakan oleh dunia ini, bahkan digunakan oleh dirimu sendiri atau iblis, ya untuk kepentingannya dia, bukan kepentingan Yesus Kristus, saudaraku. Investasi yang terbesar bukan pada otomotif, bukan juga pada properti atau pertambangan. Investasi yang terbesar adalah kepada sesuatu yang kekal. Nah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tahu saudaraku, yang di dunia ini yang kekal apa? Manusia. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan merindukan kita melayani satu dengan yang lain. Sebab zaman sekarang itu serba terburu-buru. Orang pengen cepat kaya, pengen cepat naik pangkat, pengen cepat bisnisnya menjadi besar, pengen cepat terkenal. Akhirnya nggak peduli dengan kanan kiri, saudaraku. Bahkan ada yang tetangganya pun tidak kenal. Hidupnya amburadul, utang nggak dibayar, berantem dengan tukang parkir gara-gara 2.000 perak. Berantem suami istri dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ini bukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku. Kita harus tanggap. Nah, tadi dikatakan dalam kitab yang menjadi tema kita mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita terjun dalam pelayanan seperti ini, saudara tidak hanya di pelayanan seperti ini sih, tempat di mana kita bekerja, kita berkeluarga juga demikian. Lakukan apapun yang kamu perbuat dengan apa saudaraku? Segenap hati. Karena yang kita perbuat bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kenapa saya mengasihi istri saya, Bu Ella? Bu Ella itu orangnya cerewet. Kadang-kadang kalau sudah nyereweti saya, pagi dicereweti, siang dicereweti, malam dicereweti, pusing stres saya. Dan cereweti kadang-kadang nggak sehari dua hari, berhari-hari, sampai kepala saya jadi puyeng begitu. Tapi kalau saya ingat, saya itu mencintai istri, harus setia sama istri, karena Tuhan. Sebab kalau karena istri, gampang saya akan tidak setia. Gampang saya juga mengecewakan, saya kadang hantam dia, saya harus membalas dia, karena dia telah mengata-katai saya seperti itu. Tetapi kalau saya mengasihi istri karena Tuhan, itu enak, saudaraku. Kalau saudara melayani Tuhan, jadi WL, jadi pemain musik seperti ini, saya melayani karena Tuhan. Kalau karena Pak Yu atau Bu Grace, atau karena gereja, kena kecewa sedikit, diperlakukan tidak baik, tidak disalami waktu masuk gereja ini, saudaraku, jadi mutung, kecewa. Itu berbahaya sekali kalau kita melakukan bukan untuk seperti kepada Tuhan, tetapi seperti kepada manusia. Bahaya sekali, saudaraku. Tetapi kalau karena Tuhan, meskipun di gereja ini, atau di rumah, atau di pekerjaan, sudah mengerjakan di bisnis ini, di perusahaan, atau jadi guru, atau jadi polisi, diperlakukan atasan dengan tidak baik, saudara tetap bertahan, saudara tetap setia, melayani dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk polisi, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk suami, tapi seperti kepada Tuhan, maka kesulitan apapun, kekecewaan apapun, bisa saudara tinggalkan, dia tendang jauh-jauh, dan saudara tetap setia, melayani sebagai orang Kristen yang baik. Mungkin saudara diludahi, saya pernah diludahi. Tapi kenapa saya melayani Tuhan? Karena Tuhan. Saudara kalau melihat kanan kiri, melihat suami, melihat istri, saudara akan kecewa. Jangankan orang luar, suami istri, anak orang tua yang diharapkan sesuatu, dia bisa menolong sesuatu pada hari besarnya, ternyata nggak bisa menolong, kecewa. Tapi kalau mendidik anak karena Tuhan, meskipun anak memperlakukan orang tua dengan tidak seharusnya, seperti yang kita harapkan, saudaraku, kita tetap mencintai mereka, memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan. Saudara yang melayani di sini, saudara yang menjadi menjabat, saudara yang bekerja di sebuah pabrik, atau saudara menjadi karyawan, saudara menjadi murid, lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Malah kalau bisa yang saudara tidak disuruh, saudara jalan. Jadi melakukan yang excellent, the best, yang excellent. Menjadi orang yang excellent di gereja, excellent di pekerjaan, di pabrik, di sekolah, di tempat kantor, menjadi excellent. Karena memang ayat ini seperti itu. Apapun yang kalian lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan seperti anak manusia, seperti kepada manusia. Begitu saudara mungkin ada yang jadi pembantu rumah tangga. Semuanya saudara tandangi dengan bersih. Bahkan yang tidak disuruh, jadi bersih. Orang seperti itu, saudaraku, pasti akan dipromosikan Tuhan. Saudara, kalau sudah melakukan yang terbaik, yang excellent, di mana saja, orang itu suka yang excellent. Bagaimana kalau menyampaikan rumah, masih ada di situ ada kertas, di situ ada kotoran. Saya dengan pembantu rumah saya yang sekarang ini, aduh, kadang-kadang getem-getem saya. Tapi saya harus menunjukkan saya baik, tapi juga harus kurang bersih gitu loh, saudaraku. Kalau saya sih, menurut mereka, Pak Bambang terlalu bersih, ada apa-apa sedikit harus bersih ya. Kadang-kadang saya memang ada meja begini, saya lihat masih ada debu itu, ya enggak suka. Saya sendiri karena bersih-bersih, saya juga ikut melakukan yang terbaik. Nah kalau perbuatan kita seperti itu, baik kepada, terutama kepada Tuhan, pada waktu saat pelayanan, saudara tidak akan pernah kecewa. Tidak akan ada yang membuat saudara mundur dari pelayanan, mundur sebagai seorang suami, mundur sebagai seorang istri, mundur sebagai seorang pelajar, mahasiswa, karena engkau melakukan yang terbaik yang harus saudara lakukan. Nah gereja ini akan berkembang dan bertumbuh kalau kita memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Suatu saat saya mengunjungi sebuah keluarga, namanya Koh Sui. Nah, Koh Sui ini stroke. Dia tinggal di sebuah rumah, anaknya nggak punya, istrinya sudah nggak ada, di tengah keponakannya lah. Jadi dikasih sebuah tempat, ketika saya itu kaget. Baunya itu, permisi bahasa Jawanya itu badek. Tahu badek ya? Badek itu baunya itu busuk gitu loh. Dia juga nggak mandi beberapa hari, rambutnya panjang, kukunya juga panjang. Akhirnya saya pulang, saya ngomong 5 atau 6 staff full timer, ayo kalau bisa ngundang yang lain di gereja ini, kita pergi ke sana. Dia nggak bisa memberi apa-apa ke gereja, kolektor pun juga enggak. Yang saya lihat, saudaraku, dia menyusahkan gereja. Tapi dia datang ke gereja, kita hampiri pakai kursi roda, kita bawa ke gereja. Tapi lama-lama dia sudah lemah, nggak bisa apa-apa beberapa bulan. Kami lihat kondisinya seperti itu. Akhirnya saya sama staff, ayo kita ke sana, ke tempatnya Koh Sui. Kami ke sana, ada yang membersihkan temboknya, ada yang membersihkan lantainya. Langsung kami mandikan, saudaraku. Ada jemaat, staff yang bisa nyukur, dicukur, walaupun bukan tukang cukur. Jadi tukang cukur abal-abal, kadang-kadang yang nyukur, kadang-kadang yang enggak. Tapi ya lumayan bisa dicukur. Terus kukunya, saya ketoi, potong, langsung dibawa ke kamar mandi, dimandikan. Di surga nanti, saudaraku, itu enggak ada emas, perak, HP rumah saudara. Yang ada di surga itu si Heri, si Endang, si Koh Sui, si Meme, ada di sana si Lydia. Tidak ada benda di sana. Yang ada di sana itu orang. Makanya kita investasi ke manusia. Tuhan Yesus mengatakan manusia datang mencari, menyelamatkan yang hilang, yang terhilang. Mereka yang rusak hidupnya dalam pergumulan, yang tersesat, manusia, bukan materi, saudaraku. Materi yang dikasihkan Tuhan itu bukan tujuan, saudaraku. Itu fasilitas. Jadi entah uang, entah rumah, kalau saudara jadikan tujuan pekerjaan, saudara babak belur, mati dalam kondisi mengenaskan, dan kosong, tidak punya apa-apa. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Enggak ada, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dipercayai sesuatu kepada Tuhan, entah uang, entah rumah, entah bisnis, itu dipercayakan bukan tanpa sebab, itu ada misinya di dalamnya. Nah, gunakan untuk Tuhan, sebab kalau tidak digunakan untuk Dia yang menciptakan kita, maka kita menggunakan semau kita sendiri. Coba bayangkan kalau saudara punya 500 miliar setiap bulan, khususnya bagi pria, ini berbahaya. Saudara, pria kalau sudah punya uang banyak untuk apa? Cari cewek lain, senang-senang pergi ke sana kemari. Akhirnya justru merusak, justru membuat dia itu menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kalau apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk misinya Yesus Kristus, maka hasilnya dahsyat luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang bahagia. Di dunia ini tidak ada orang yang bahagia, yang pelit. Semua orang, semua prestasi manusia untuk bangsanya, untuk sukunya, untuk agamanya, yang membuat peran mereka adalah apa yang mereka beri kepada mereka itu, kepada bangsa, kepada seseorang, bukan apa yang mereka dapat. Gitu loh saudaraku. Semua patung-patung, nama-nama jalan, itu biasanya dipasang mereka yang telah berjasa, bukan mereka yang nyeruk dari kekayaan negara. Tuhan Yesus sudah wanti-wanti kepada kita. Ya dalam kitab Kisah Rasul 20 ayat 35. Kata Tuhan Yesus kepada mereka adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudaraku. Nah akhirnya ketika kami sudah membersihkan itu, ya keluarga di situ juga heran-heran. Kok Pak Bambang ini ke sana? Saya memang senang gitu-gituan, saudaraku. Langsung terjun menyentuh orang. Bukan hanya pengumuman, bukan hanya di khotbah, tapi tersalur gitu loh. Hati di sini tersalur kepada orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan. Mereka sangat bersyukur. Kami juga kadang-kadang ada yang namanya bedah rumah. Rumah yang terjelek, yang terburuk,
dan yang tidak layak dihuni. Kami mengadakan setahun itu 2 rumah. Bukan uang besar, enggak. Kami mengumumkan ke jemaat-jemaat, ini ada rumah yang akan kita bedah untuk bulan semester pertama ini, butuh semen 2, seng 1, butuh paku, butuh gedek sekian-sekian. Siapa yang menyumbang? Gitu aja. Terus kalau kerja bakti, makan pagi, siapa yang mau memberi, makan siang, mungkin 2 hari saja, dan seterusnya. Akhirnya mereka memberi, kita kerja bakti. Saya juga ikut di dalamnya. Nah, ketika kita melihat jemaat seperti itu, saudara ikut, walaupun tidak ikut langsung ya, mungkin ada yang ikut memberikan uang, dananya untuk materi dan sebagainya. Tapi di jemaat itu akhirnya terasa bahwa kita ini saling peduli satu dengan yang lain. Jadi itu di jemaat kami nggak ada yang berani ngomong, Pak Bambang ini kalau ada orang kaya dideketi, dikunjungi, kita yang nggak punya apa-apa, nggak diperhatikan sama sekali, nggak akan berani. Sebab kita sudah mulai melayani yang terjelek, terburuk, harus dijangkau. Siapa yang menjangkau? Kalau pendeta terus yang menjangkau, klenger, bisa mati kena stroke. Nah itu sebabnya jemaat harus bergandengan tangan satu dengan yang lain, saudaraku. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Seperti yang dicontohkan Kristus di dalam hidup kita. Loh, Tuhan Yesus itu hidupnya melayani, menjamah orang kusta, memberkati anak-anak kecil. Dia tukang kayu dulu sebelumnya, saudaraku. Dia sangat peduli dengan pelacur. Mereka yang hidupnya gelandangan seperti di kuburan orang Gadara itu. Tidak hanya itu loh, saudaraku. Dalam Yohanes 4:13, sampai mencuci kakinya murid-muridnya loh. Nah itu di suatu tempat, itu seharusnya ada seorang budak di depan rumah dan juga air untuk menyeka kaki yang berdebu itu zaman itu, langsung dipersilahkan masuk. Waktu itu Petrus masuk, kok nggak ada orang di sini, nggak ada air. Ya sudah, akhirnya dia masuk cari tempat yang kira-kira dekat dengan gurunya. Yang lain Andreas masuk, ini kok nggak ada cucian air ya? Ini Petrus ya enggak. Aku pun enggak. Ngapain harus saya yang mencuci itu? Akhirnya 12 itu duduk semua, saudaraku. Tanpa berbuat sesuatu untuk membersihkan kaki mereka. Langsung kemudian ada basi begitu yang dituangkan Tuhan Yesus dengan air, lalu ditanggalkan jubahnya Tuhan, memakai kain lenan, langsung dicuci dan diseka kaki mereka, saudaraku. Orang-orang berdosa seperti Petrus yang menyangkali dia 3 kali, seperti Yudas Iskariot yang menjual dengan 30 keping perak, tidak peduli, dia akhirnya mencuci muridnya satu persatu. Perhatikan, tidak ada di dunia ini presiden, kepala desa, camat, bupati, atau orang atasan dalam sebuah perusahaan yang pernah membasuh bawahannya, saudaraku. Tidak ada di dunia ini. Yesus memberikan kita suatu teladan, contoh, nilai-nilai the value of heaven, nilai-nilai surga itu kepada kita. Sampai dia melakukan seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, 25-28 kalau tidak salah, Yesus memanggil mereka dan mengatakan, kamu lihat, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tongkat besi. Dan para pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian bagi kamu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan, saudaraku, surga itu isinya saling melayani, saling menghormati, dan disi-disian bahasa Jawanya. Dahulu-dahuluan ya. Disi-disiannya di Indonesia kan apa ya Pak? Bagaimana secepat-cepatnya mendahului. Nah ada orang yang namanya Sadhu Sundarsing dari India. Dia pernah dibawa oleh Tuhan ke surga. Di surga itu orang-orang Kristen yang sudah masuk surga itu menyala. Ada seperti sinar dari tubuhnya. Ada yang redup, ada yang nyalanya besar, ada yang nyalanya biasa-biasa saja. Terus dia tanya kepada malaikat yang di sampingnya, Tuhan, itu kok kenapa ada yang nyalanya nggak sama di surga? Oh ya nggak sama. Lah kenapa? Malaikat itu mengatakan, sejauh mana
seseorang berguna bagi sesamanya, sejauh itu kebesarannya di surga. Jadi sebenarnya kebesaran seseorang, nilai seseorang di surga tergantung bagaimana dia berguna bagi sesamanya, bagi pelayanan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpakaian dengan kerendahan hati, dengan rela membuka hati untuk melayani satu dengan yang lain. Dunia ini sudah sibuk dengan seminar-seminar kepemimpinan, bagaimana menuntun ini, bagaimana kita mengatur ini, perusahaan, gereja, dan sebagainya. Tapi seminar menjadi seorang hamba itu kok hampir-hampir nggak ada ya, saudaraku. Karena ini nilainya kayaknya rendah dan tidak diinginkan beberapa orang, kebanyakan orang. Saudaraku, di sini siapa yang suka dilayani? Halo? Angkat tangannya. Saya ya suka dilayani. Kok ke restoran, saudara dilayani, enak kan? Wah, ya sebab kita bayar. Kalau ada yang salah, tumpah, atau pelayanan tidak bagus, kita bisa ngomel, ngeritik. Dan itu memang rata-rata ya seperti itu. Kita ini terdidik seperti itu, saudaraku. Senang dilayani, tidak suka melayani. Nah, setelah kita ini ada di dalam Yesus Kristus, maka kita harus reversed. Kita harus memutar rancangan, schedule hidup kita. Saudara harus merancang, saya bekerja, saya yang mengurus rumah tangga, dan saya harus melayani Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, saudaraku? Apa yang bisa saya, yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Nah itu harus dirancang, sebab kalau enggak gitu, saudara tidak akan punya waktu. Padahal saya ngomong di depan tadi, waktu itu sangat singkat. Bahkan Yakub pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, hei kamu yang sekarang, yang berkata hari ini atau besok, kami akan pergi ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apakah arti hidupmu itu. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Seperti itu hidup kita. Dan kalau sampai saudara salah mengatur hidup ini, ketika jantung saudara berhenti, kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Kapan kita harus membenahi? Sekarang, saudaraku. Gak ada waktu lagi. Itu sebabnya saya heran banyak orang ada waktu di Ngawi loh ya. Orang ikut arisan 15 tempat. Lagi lah uripe nggih arisan tok lah. Saudaraku, belum belanja, belum ngopeni anak, belum dia ngurus di gereja dan sebagainya. Akhirnya porsinya Tuhan itu loh, sidik banget. Sedikit itu pun, kalau ada apa-apa ngomel-ngomel. Iya kan, saudaraku? Di gereja yang banyak, tidak hanya di restoran, di gereja. Aduh, ikut baik Pak Pendeta kayak gitu. Iya, gereja nih gini. Yang salaman bagian asar seperti itu, musiknya kurang lihe. Orang yang di sini, saudaraku, gereja itu mesti ada saja yang perlu dibenahi. Kita boleh mengkritik yang membangun ya. Setelah itu kita sama-sama bagaimana supaya gereja ini berkembang, bertumbuh, saudaraku. Tidak ada yang gerejanya gereja sempurna, yang dikatakan baik standarnya surgawi. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan, saudaraku. Nah, karena kita bergereja di tempat ini, saudara juga akan melihat, khususnya yang lama-lama. Semakin lama kita semakin melihat, kursinya kurang bagus. Ada juga hiasannya kok hanya begini aja. Ini sudah berapa tahun ini, Bu? Berapa tahun, Bu? Ini yang ini? Baru ya? Baru saja kalau setahun gini kan sudah bosan ya. Ada gereja yang pindah-pindah setiap bulan, ganti dekornya. Aku mau nututi gak iso, kayak duitnya di Karangasri, saudaraku. Tapi itu kan kepinginan kerinduan supaya gereja ini bagus, refreshing, dan seterusnya. Dan ini harus ada orang-orang yang mempunyai kreativitas di gereja ini yang diberikan kepada Tuhan. Ada juga yang diberkati uang dengan memberikan persepuluhan, memberikan dana untuk ini, itu, dan seterusnya. Gereja sangat amat membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau enggak mengulurkan tangan Saudaraku, maka sama dengan tubuh ini ada yang enggak beres. Mungkin yang satu sengkleh karena kena stroke atau apa. Jadi enggak berfungsi dengan baik. Saya harap gereja ini berfungsi dengan baik. Ya. Kami sebetulnya tidak kaya sih, jemaatnya memang cukup banyak, tapi di desa anggota-anggotanya ada beberapa yang buta huruf, yang pengusahanya mungkin sekitar 3% saja, itu pun yang punya uang sekitar 2 atau 3 kakak saja.
Tapi saya tidak peduli, gereja ini harus maju, semuanya harus telayani dengan baik, semua harus dijamah dengan Tuhan, semua harus bergerak bersama-sama. Sehingga membentuk suatu kesatuan tubuh Kristus yang akhirnya membawa gereja ini berkembang dan bertumbuh dan berkuasa. Nah, saudaraku, saya tidak tahu kemampuan-kemampuan yang apa saja yang ada pada Bapak Ibu saudaraku. Itu kemampuan tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti, harus dikembangkan. Dikembangkannya bagaimana? Dikembangkannya lewat kita action. Take action, tidak hanya talk only, but action. Melakukan sesuatu untuk mereka. Sekarang saya juga bersyukur ya jemaat, karena bentuknya kelompok sel begitu, sehingga masing-masing kalau ada anggotanya yang, misalnya kapan hari itu ada rumah yang terbakar, ada yang mobilnya kecelakaan di jalan tol, ada juga yang melahirkan, mereka itu ngurusi sampai ke siapa yang ke rumah sakit, siapa yang membenahi di rumah, siapa yang menolong biaya-biayanya, ya dirembuk di sel itu, saudaraku. Sehingga saya sangat tertolong, nggak perlu harus saya semuanya, tapi pemimpin kelompok sel itu datang kepada mereka. Akhirnya banyak gereja yang di sana iri, enak itu di jemaatnya GUPL Sadia Karangasri itu, apa-apa diladeni, apa-apa juga terlaksana dengan baik, apa-apa diperhatikan. Soalnya kelompok kecil ini memperhatikan sendiri-sendiri gitu loh, berfungsi gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah gereja kalau seperti itu, maka orang akan merasa diperhatikan dan tidak ada orang yang merasa diabaikan. Nah kita juga harus, semuanya harus berfungsi dengan baik. Gereja ini pasti akan bertumbuh. Gereja ini pasti akan berkembang. Gereja ini adalah gerejanya Tuhan. Bukan gereja mungkin yang merintis Pak Yu ya, dan Ibu Grace. Tapi pada hakikatnya yang benih yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini adalah Tuhan yang menumbuhkan sehingga bergerak sampai hari ini. Kami melihat saudaraku, ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Tidak hanya batin, termasuk kesembuhan ekonomi juga. Yang banyak utangnya, ada seseorang yang memberi yang terbaik yang telah lepas dari hutangnya itu. Ada seseorang yang hutangnya itu ditinggal suaminya itu 2,5 M. Di sebuah desa yang namanya Geneng, itu di Ngawi Selatan. Nah, mereka ini yang suaminya itu Tionghoa, istrinya itu Jawa. Mereka membangun bisnis akhirnya cukup besar dan ini tokonya lebih besar dan ini mungkin 2 lantai. Sebelum mengenal Tuhan, yang namanya Pak Mu'nyen ini istrinya 23. Ya. Saya tanya istrinya setelah bertobat, apa benar 23? Saya nggak tahu Pak Bambang, kalau pergi malam pulangnya pagi, kemana saja saya nggak tahu dia. Tapi yang jelas di sana loh Pak Bambang punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3 dan seterusnya. Lah, akhirnya kami cerita ke sana, bertobat, meninggalkan semuanya, tinggal 1 istrinya, saudaraku. Tapi utangnya begitu banyaknya, sampai 2,5 M, kemudian meninggal dunia. Istrinya tidak ditinggali harta, tapi utang 2,5 M. Sudah sama bank mau disita, dilelang. Pak Bambang ini bagaimana? Ada Komsel juga yang menasihati dia. Saya bersyukur Komsel itu tokcer, saudara. Jadi anak-anak Tuhan ini menguatkan dia. Saya juga Budar Mini namanya. Budar Mini tahu kalau selama engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Pak Bambang, saya ingin jualan sedikit-sedikit, semuanya sudah habis. Tolong doakan supaya ini tidak laku-laku. Dilelang tapi tidak laku. Ya kita berdoa. Akhirnya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 bulan, 2 tahun. Dia jualan sedikit-sedikit, beberapa semen, beberapa paku. Akhirnya berkembang, dan dia utangnya itu 10, mungkin lebih dari 10 di bank dan juga bank titel itu ya. Tahu ya bank titel, yang nitili tiap hari itu. Wah itu banyak sekali, 10 lebih lah pokoknya gitu. Lama-lama dagangannya semakin besar, semakin besar. Akhirnya dia bisa nyaur utangnya itu, saudaraku. Tapi utang bank yang gede itu belum. Kasih kekuatan, kasih iman supaya dia bertumbuh, berkembang. Kamu harus tetap rajin gereja, rajin berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Begitu. Singkat ceritanya, akhirnya hutang 2,5 M itu lunas. Di desa loh, saudaraku. Gak gampang.
tidak jadi dilelang. Saya yang gumun dalam nama Yesus. Tumpang tangan tuh rumahnya, Bu. Kita bisa memang biasanya numpang tangan yang aneh-aneh. Kalau Tuhan Yesus sih ngomong numpang tangan ke orang ya. Tapi ini kadang-kadang kalau di gereja kami ya kesulitannya di sapi, di sawah, di toko ya seadanya ditumpang tangin di sapi, di sawah. Salah satunya di toko gitu saudaraku. Lah kok ya puji Tuhan gak laku-laku gitu loh. Selama 2 tahun, 3 tahun gak ada yang beli. Akhirnya dagangannya semakin besar, akhirnya dia bisa nyicil dan tertutup. Dan kalau sampai hal-hal seperti ini terjadi, kita dukung di dalam doa, melayani satu dengan yang lain, apa yang bisa kita buat, saudaraku. Maka Tuhan akan bekerja dan memulihkan jiwa-jiwa ini satu persatu. Dan akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Tidak hanya itu, saudaraku. Pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan terjadi ketika anak-anak Tuhan tidak mengabaikan pelayanan di sebuah gereja di mana saudara berada. Akhirnya kami bertumbuh dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi semuanya ini hanya karena Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah usaha yang kadang-kadang sulit dilakukan. Karena ini menyangkut kasih, menyangkut perhatian, sedangkan kita ini manusia yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Aku, egoku, rumah tanggaku, duitku, kesenanganku. Akhirnya yang lain tidak terperhatikan, gereja menjadi bangkrut, gara-gara masing-masing mementingkan diri sendiri. Nah, kita akan mulai bergandengan tangan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kita berfungsi sebagaimana tuntunan Tuhan, saudaraku. Jangan sampai kita akhirnya nyeleweng dengan keinginan kita sendiri, dengan cita-cita kita sendiri, akhirnya kita terhilang. Semua yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat dalam hidup kita ada tujuannya. Misalnya mic ini. Mic ini kan tujuannya untuk apa, saudara? Untuk membantu komunikasi kan. Tapi nenek saya pakai untuk ulek-ulek, kira-kira gimana? Sambel di rumah. Ya dimarahi orang. Tidak sesuai didesain. Gitu loh, saudaraku. Atau HP saudara. HP itu untuk komunikasi, untuk melihat informasi dan sebagainya. Untuk koneksi dengan dunia luar, dengan pekerjaan. Nah kalau HP tak pakai untuk ganjel lawang, gak sesuai dengan tujuannya. Nah, kita itu juga begitu Bapak Ibu Saudaraku. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk tujuan kita sendiri. Jadi hidup ini adalah tentang Tuhan. Untuk apa kita diciptakan? Bukan tentang kita untuk kita memakai Tuhan menjadi kepentingan kita. Terbalik. Itu sebabnya kalau saudara memulai hidup ini dengan memulai dari diri kita, semuanya jadi kacau. Apakah cita-citaku bisa tercapai ya? Saya nikah dengan siapa ya? Oh, pekerjaanku bagaimana ya? Itu jadi kacau semua, saudaraku. Tetapi kalau mulai dari Tuhan, Tuhan, Engkau ini menciptakan aku lahir baru. Tuhan, aku sekolah mana ya Engkau inginkan? Aku bekerja di mana? Tuhan, istriku siapa? Lalu hidupku Engkau apakan? Sehingga kita kemana-mana mempunyai motivasi, mempunyai kerinduan, mempunyai tujuan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Baik saudara di sekolahan, di bisnis, dimanapun. Dengan demikian, saudara akan memenuhi tujuannya Tuhan. Kalau enggak memenuhi tujuannya Bapa Surgawi, itu sebabnya ada yang bunuh diri, ada yang kesepian, jadi gila, stres. Karena hidupnya manut karpe dewi, gelinding karena orang-orang dunia, enggak ngerti sih tujuannya. Itu sesuatu yang naif. Kalau manusia hidup pendek dan tidak tahu tujuan mengapa dia hidup, maka hidupnya dipakai untuk sembarangan kepahitan dengan orang, baku hantam dengan tetangganya, korupsi, selingkuh sana sini, menggunakan uang untuk judi dan sebagainya. Gak ngerti tujuan hidup. Nah saudaraku, kalau engkau ingin detailnya, rinciannya tujuan hidup yang sebenarnya, baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Sehingga serusak-rusaknya saudara, seburuk-buruk, secacat-cacatnya kita, semiskin-miskinnya kita, setidak-tidaknya kita tidak punya kemampuan, masih bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara ingat nih yang namanya Nick Vujicic dari Australia, tanpa tangan, tanpa kaki. Pertama dia hidup putus asa. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Bagaimana aku dilahirkan seperti ini? Bagaimana aku bisa berumah tangga apa enggak? Aku bagaimana bisa mandi, gosok gigi? Bagaimana saya masa depanku? Aku memberatkan ayah ibuku. Dia ingin bunuh diri beberapa kali.
Tetapi setelah dia menemukan Yohanes pasal 9 ayat 5, ayat 4 dan 5. Di situ Yesus Kristus ketika lewat, dia menemukan orang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan Allah di dalam dia. Berarti, Nick Vujicic mengatakan, oh berarti aku ini gak punya tangan, gak punya kaki, ada tujuannya. Saat itu juga, ayat itu menusuk di dalam hatinya, lalu membangkitkan gairah rohnya. Untuk dia bekerja, melayani Tuhan, apa yang dia bisa. Akhirnya dia gegerkan di gerejanya, memberi motivasi anak-anak muda hidup tanpa harapan, yang free sex, yang narkoba, mabuan tanpa tujuan. Akhirnya diundang di penjara-penjara, di pemerintahan-pemerintahan, sampai dia ini kumpul kadang-kadang 500.000 orang. Dia menolong banyak orang, ketemu dengan 7 presiden, 5 senator, dan dia dipakai Tuhan luar biasa, tanpa tangan, tanpa kaki. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara, aku buta, aku cacat, aku sakit-sakitan, aku sudah tua. Wis biar sing nom-nom guys, wis tuwek. Faktor U Pak Bambang, wis gak iso nglayani. Gak bisa seperti itu. Itu kebohongannya setan. Bahwa kita ini terbatas, kita gak bisa apa-apa, itu kebohongannya setan begitu. Engkau tidak akan berhasil, orang tuamu miskin, kamu miskin, anak-anakmu jadi miskin, dan sebagainya. Iblis itu pembohong loh saudaraku. Yohanes 8 ayat 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab dia tidak melakukan kebenaran. Dia berkata-kata dengan dusta, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia segala mau ngomong, kamu tidak sekolah Alkitab, kamu gak bisa melayani Tuhan. Kamu sudah tua, umurmu sudah hampir 70. Udah tinggal di rumah aja, lihat TV sampai meninggal dunia. Nikmati hidupmu. Piknik, pesiar kemana-mana. Saudaraku, itu bukan tujuan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup saudara dan saya, itu ada kemampuan, ada kuasa Tuhan untuk kita menolong, memeluk, memberikan sapa, mengulurkan tangan kepada mereka yang di penjara, memberi kepada mereka yang miskin, menghibur mereka yang mempunyai harapan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, ini yang terakhir, ketika dia membedakan antara domba dan kambing, saudaraku, yang domba dikatakan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena pada waktu aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika haus, engkau memberikan aku minum. Jadi kalau kita melihat orang yang membutuhkan di gereja ini, engkau lihat Kristuslah, saudara, di dalam hidup mereka. Maka engkau akan sama dengan memeluk Kristus, mengasihi mereka. Engkau melayani dengan keadaan hujan, kadang-kadang tidak ada apa-apa di gereja yang diberikan. Kadang-kadang melayani dengan susah payah, tapi penghargaan tidak diberikan. Sudahlah, saudaraku, dikatakan tadi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Oke, kita akan membaca ayat itu bersama-sama ya, memperkatakan ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, dihilangkan. Oke, sekarang kita menghafalkan ayat itu ya. 1, 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang grup yang di sini, ya, sini berhenti dulu ya. 1, 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, yang sebelah sini, tembok ini ya, yang sebelah sini ya. 1, 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, yang di sini. 1, 2, 3. Apapun yang mau berbuat, perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Allah Roh Kudus, Yesus. Kemampuan untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara connect dengan Roh Kudus, dekat hati kita dengan Roh Kudus, maka memudahkan kita mempunyai kasih ilahi yang akan kita salurkan dengan cara giving the best, melakukan memberi yang terbaik. Di sini siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus ya? Berbahasa roh, angkat tangannya.
Angkat tangannya. Enggak banyak ya. Beberapa glitter yang berbahasa roh. Nah, saudara, engkau tidak bisa melakukan ini tanpa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudara perlu menerima urapan atau baptisan Roh Kudus. Biasanya tanda baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh, bahasa-bahasa yang tidak kita ketahui. Ya, kita akan melakukan pujian ini. Saya nanti akan mendoakan bagi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus berbahasa roh, sehingga engkau punya kuasa, mujizat, urapan Tuhan turun ke atas saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Undang Roh Kudus, saudaraku, refnya. Ku buka hatimu, saudaraku, Rohmu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Saudaraku, engkau yang rindu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi kuasanya, untuk saudara menjadi orang Kristen yang berkuasa, berdampak. Lewat hidupmu orang diubahkan, lewat hidupmu pelayanan berkembang dengan pesat. Angkat tanganmu, saudaraku. Engkau yang rindu dibaptis Roh Kudus, saudara yang angkat tangan, silahkan angkat tangan. Saudara harap maju ke depan. Saya ingin mendoakan saudara. Ya, segera. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, belum berbahasa roh, silahkan maju ke depan. Saya akan mendoakan. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Pada hari Pantekosta, murid-murid dibaptis Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh, bernubuat, sehingga mereka bisa menyembah Tuhan pakai bahasa roh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Ku buka hati, saudaraku, buka hatimu. Kiasyidi kadala barakala syakala batala. Kiri andara kata-kata kala bataka kala barakala. Sikira kadala bataka. Terus yang sudah terima bahasa roh, saudara terima dengan iman. Engkau akan digerakkan lidahmu, akan ngomong dengan bahasa roh. Apiasyidi kadala kala. Allah Bapa. Mari kita menyembah Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, silakan menyembah. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kidiana barakala barakala barakala. Mari kita menyembah. Saudara yang sudah berbahasa roh, silahkan menyembah di tempat dengan pakai bahasa roh. Kita akan mendoakan mereka yang rindu dibaptis Roh Kudus. Kafiyata kanala baraka. Terima dengan iman. Rati adalah batakara. Terus yang keras. Karala batakara kana syirika kana. Remana lagi syirika batakara syirika. Syirika kana. Angkat tangan dalam nama Yesus. Karala batakara syirika. Ibu setelah menerima Roh Kudus dalam nama Yesus. Karika kana rabkara syirika. Yang keras. Makin bahasa yang Tuhan berikan. Rapi tinggi kana lalata kasih kata kala batakara syirika dalam. Romini anara karasya. Terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita kata Ramini adalah dalam nama Yesus.
dirikan ala rata regashi. Wamala tiara takara taragashi dire. Shikiri anara bara barashi. Mari kita menyembah, saudaraku, menyembah. Karishia nara bara lara kara lara bara. Setelah menerima bahasa itu, tinggal bergerak dengan iman. Karena katakan ala mata kata radikal ala dalam nama Yesus, mengalir Roh Kudus. Roh Kudus mengalir sedang mengurapi engkau. Terus. Kasih kata-kata. Terus, ibu sudah terima, keras. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Urapan menurun semakin banyak. Double urapan. Dalam nama Yesus Kristus, urapan Roh Kudus turun ke atasmu. Sekarang ini juga. Kasih tekanara dalam karasi dekaralos. Kerati antara kata karasana. Romianara karalaya lara barashi. Rametianara takara tarakashi. Ramia takashi tata kamala taraya. Fromia tikara kashi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Yang sudah terima Roh Kudus, berbahasa roh, kobarkan karunia itu. Dalam nama Yesus. Keratian adalah patah karakarashi. Terus ibu udah komat kami tinggal yang keras. Terus terimalah Roh Kudus. Bahasa roh itu. Shikatakan adalah patah karakarashi. Terus. Ritiana la maragasi, Ritiana la moriase, Kroniana la moriala sede, Kroniana la maksud gereja ini gereja yang diurapi Roh Kudus. Kikana la maksud orang-orangnya diurapi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kaki adalah la maragasi. Saudara yang nggak maju tadi, yang belum terima Roh Kudus, di tempat saja angkat tanganmu. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan bisa menjamah saudara lewat permohonan saudara kepada Tuhan dengan iman mengucapkan bahasa roh itu. Karena Tuhan sudah memberikan. Iri adalah barakaralariasi. Gloria haleluya. Yesia adalah baratarayasi. Kadane malaya dorea dorea. Abashite derineria rumah. Haleluya. Oh haleluya. Karalaboya seride, Karamalavaraya saderide, Kamma mabolitari da karaya se, Karalabaradira sedire. Roh Kudus bekerjalah dengan leluasa. Urapi anak-anakmu ini semuanya dalam nama Yesus. Ikaralabarariye dalaramu, Kalabariase. Kombala variasi, haleluya, haleluya. Kandiana la variasi. Bapa di surga, Engkaulah yang meneruskan urapan ini di dalam hidup anak-anakmu di rumah untuk menjaga kekudusan, menjaga kuasa Roh Kudus yang mereka terima.
Engkau terus mengerjakan karya-Mu di dalam hidup mereka dan gereja ini. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan turun ke atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali. Untuk kami berikan, Pak. Haleluya. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Di dalam mengikut Tuhan tidak mudah, betul ya Bapak Ibu. Tetapi saya percaya selama GBT-EKA berdiri 10 tahun sudah, apa yang kita lakukan adalah selalu gandol Gusti. Betul ya Bapak Ibu, Amin. Gembala ya. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan sambil pujikan gandol Gusti. Itu yang bisa saya lakukan. Katakan bersama, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Stop dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan dulu ya. Yuk, kita akan pujikan lagu ini. Petugas persembahan silakan. Bersama katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Yang sudah berikan persembahan boleh berdiri. Ora bakal ciloko, uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Sebentar musik. Bapak Ibu, gandol Gusti. Gandol Gusti itu apa sih sebenarnya ya Pak Bambang ya? Gandol Gusti itu apa sih? Menggantung sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Saya tidak tahu apa yang dihadapi Bapak Ibu saat ini, tetapi yang saya tahu, kita percaya bahwa gandol Gusti itu adalah hal yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat EKA di usia yang 10 tahun ini, kita akan benar-benar gandol Gusti. Kita akan joget bersama. Mau? Oke. Yuk, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wangi gandol Gusti. Percaya ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentrem, hatiku rasa seneng.
dong untuk Tuhan Allah kita. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita membawa hati kita sepenuh kepada Dia. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah membimbing dan membawa kami. Kami bagaikan domba-domba yang Kau pelihara, Engkau sagai, dan itu sebabnya saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami membawa diri kami. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, dan benar-benar kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang bersama-sama. Oh Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami karena mereka bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Susi, kami berdoa untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kondisi dan situasi, baik untuk penyembuhan daripada saudara kami Jian. Oh Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau mau jamah mereka sebagaimana Engkau sudah menjamah kami. Kami yakin Engkau juga menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menserahkan semua di dalam tangan-Mu. Engkau menolong untuk pemulihan kesehatan, untuk penghiburan bagi keluarga Bapak Siono yang Tuhan sudah panggil istrinya pulang. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan senang memperhatikan setiap kami yang saat ini hadir bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, biarlah Engkau menyertai kehidupan kami, dan sebentar kami boleh pulang dengan membawa damai dan sejahtera daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus lengkap menyertai hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Tuhan katakan amin. Sebab kasih-Nya yang besar, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, Tuhan melindungi, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan semua berkat Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan.